Seperti yang kita sadari, kondisi negara-negara di berbagai belahan dunia saat ini sedang sama-sama saling memulihkan diri. Akan tetapi, proses pemulihan ini terhambat karena situasi geopolitik dunia yang saat ini sedang terjadi, sehingga menyebabkan harga energi dan komoditas dunia melambung tinggi. Faktor tersebut membuat inflasi di berbagai negara meningkat. Banyak negara yang kemudian mengambil kebijakan normalisasi demi memulihkan negaranya masing-masing, yang secara tidak langsung mempengaruhi negara-negara lain, tak terkecuali Indonesia. Inflasi sebetulnya bisa dikendalikan kok, namun banyak kebijakan yang perlu diambil agar potensi lonjakan inflasi dapat teredam hingga akhirnya bisa terkendali. Ya, kayak minum jamu. Kadang rasanya bisa pahit, kadang bisa manis. Tapi ini perlu kita lakukan untuk sehat ke depannya. Lantas, langkah seperti apa yang bisa dilakukan untuk meredam dampak dari situasi yang terjadi di luar, supaya tingkat inflasi dan perekonomian di Indonesia tetap terjaga? Untuk menangkal potensi lonjakan inflasi akibat efek limpahan dari kebijakan normalisasi negara maju dan situasi geopolitik dunia, pemerintah bersama Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinilai perlu untuk mengantisipasi risiko dari dampak tekanan tersebut. Antara lain, kebijakan suku bunga yang ditempuh Bank Indonesia demi meredam inflasi dari sisi stabilitas nilai tukar, hingga kebijakan pemerintah yang mengurangi subsidi energi atau BBM untuk menyikapi gejolak harga bahan bakar dunia. Dua kebijakan ini diyakini bakal berdampak positif pada upaya pengendalian inflasi. Namun juga di sisi lain, Bank Indonesia dan pemerintah perlu menangkal adanya potensi kenaikan harga bahan pangan yang diakibatkan oleh kondisi cuaca dan manajemen pasca panen yang masih lemah yang menimbulkan kendala dari sisi pasokan bahan pangan. Kan sekarang lagi inflasi nih keadaannya gitu ya, secara kurang lebih kayak gitulah 2 tahun belakangan gitu. Bahan-bahan pokok naik. Nah, kalau sendiri ngatasinnya tuh gimana nih untuk harga-harga beras terutama? Kalau beras itu ya kita kan ada siklus ya, kan ada marketnya. Kalau beras itu dia memang belakangan ini memang naik. Semua barang memang naik, beras pun naik. Kalau untuk ngatasinnya ya kita nggak bisa ngatasin, palingnya kita ikutin pasar. Ada peran pemerintah sendiri nggak sih gimana untuk sekarang ini, apalagi pas inflasi kayak gini? Kalau peran pemerintah pasti ada, termasuk pemerintah sebenarnya udah turun tangan. Permintaan dan penawaran barang akan bergerak sesuai dengan dinamika perekonomian. Sebenarnya permintaan barang dan jasa di Indonesia sendiri masih terbilang tinggi. Tapi di era setelah pandemi kayak gini, yang perlu kita butuhkan adalah bagaimana memenuhi supply yang kita butuhkan aja. Salah satu langkah strategis Bank Indonesia bersama pemerintah adalah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau Gernas PIP. Gerakan ini mengoptimalkan upaya dan aksi nyata dalam stabilisasi harga pangan dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan. Bank Indonesia bersama pemerintah yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah dan pusat menjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Pertanyaannya, mampukah kita tetap produktif untuk memenuhi kebutuhan negara kita sendiri? Demi meningkatkan produktivitas para petani, Bank Indonesia bersama pemerintah mendengungkan langkah-langkah pengendalian dari sisi supply yang terintegrasi, masif, dan terstruktur melalui 7 program unggulan yang salah satu poinnya adalah kerjasama antar daerah. Memang sangat membantu sekali, dan kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas bimbingan dari Bank Indonesia, sehingga kami bisa menjadi petani yang handal dan petani yang mandiri. Sebagai bagian dari tim pengendalian inflasi, koridor yang bisa dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi adalah dengan berbagai bauran kebijakan. Yang salah satu programnya yaitu pengembangan UMKM seperti mendorong digitalisasi pembayaran, membantu akses pembiayaan, serta pelatihan hingga pemasaran. Program ini supaya UMKM tetap produktif agar suplai barang dan jasa bisa tetap terpenuhi.
Sebetulnya kalau menurut ngajuin pinjem bank itu gampang sekarang. Dari KUR alhamdulillah sih, kalau mungkin ini gampang. Yang penting kita punya tempat usaha dan emang kita punya domisili di sini sebagai pedagang. Ketika kita memproduksi dan mengonsumsi barang buatan negara sendiri, sebenarnya secara nggak langsung kita telah mendukung negara untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.